Selamat malam Bapak Ibu semua yang di gereja maupun di Zoom. Semoga bisa jelas mendengar suara saya. Bapak Ibu, kita sudah libur 2 kali pertemuan ya. Di khotbah-khotbah sebelum libur, saya sering menyampaikan tentang anak manusia. Anak manusia datang tidak membawa damai, itu ya, membawa pertentangan kan gitu. Kita akan mendalami apa makna anak manusia. Dulu pernah saya sampaikan tentang anak manusia, ya, yang diambil dari Yeskiel maupun Daniel. Tetapi 2 kitab ini kurang lengkap. Ya, tidak menjelaskan anak manusia secara lengkap. Seperti begini Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang Indonesia, khususnya orang Jawa Timur, pada saat ada orang ngomong, "Kamu dari mana?" "Aku Kerangalam." Tahu dari mana? Malang pasti. Iya kan? Tapi kalau orang bukan Jawa Timur mungkin bingung gitu ya. Tetapi kalau orang Jawa Timur dia tahu Kerangalam itu bahasa walian, bahasa kebalikan anak-anak Malang. Kerangalam itu arek Malang sebetulnya ya. Itu sudah paham semua. Sebetulnya Bapak Ibu, pada saat Yesus mengatakan dirinya anak manusia, itu orang Yahudi tahu yang dimaksud anak manusia itu apa, siapa. Sangat tahu, seperti kita tahu tentang Kerangalam. Enggak pakai tanya-tanya, enggak pakai bingung, gitu ya. Kalau kita sekarang meraba-raba, anak manusia itu siapa? Anak manusia itu ya manusia Pak. Anak manusia itu sosok ilahi yang mendapatkan mandat Pak. Yang mana yang betul? Nah, kita akan mempelajari 1 kitab lagi. Ya, yang menjelaskan tentang anak manusia. Bapak Ibu, Yesus seringkali menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Penggunaan istilah anak manusia oleh Yesus dalam Injil Matius itu ada 30 kali. Markus itu 14 kali. Lukas 25 kali. Yohanes 12 kali. Banyak loh. Ini berarti ia hendak menjelaskan siapa dirinya yang sesungguhnya. Sebuah gelar unik yang dipahami oleh orang Israel sebagai pembawa firman Allah. Itu menurut kitab Yeskiel. Sekaligus sosok ilahi yang diberi mandat oleh Yang Maha Tinggi. Itu menurut kitab Daniel. Namun Bapak Ibu, orang Yahudi zaman itu tidak mengenali anak manusia dari kitab Yeskiel dan Daniel saja. Ya. Tetapi orang Yahudi zaman itu mengenal anak manusia dari 1 kitab lagi, yaitu kitab Henoh. Ya, kitab Henoh. Kitab Henoh ini Bapak Ibu ditulis abad 3 sebelum Masehi. Jadi sejaman dengan kitab Daniel. Ya. Orang Yahudi saat itu sangat meyakini anak manusia sebagai sosok ilahi dalam arti adikodrati, bukan sekedar bermoral, bukan sekedar manusia dengan moral yang baik atau suci, tetapi sosok adikodrati. Orang Yahudi saat itu benar-benar tahu persis anak manusia itu praeksisten, seperti yang dijelaskan kitab Henoh. Kalau kita sekarang meraba-raba, orang saat itu tidak. Gitu ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, pada saat Yesus menjelaskan, "Aku anak manusia, aku anak manusia." Sebagian orang Yahudi menentang.
Lah ini anak tukang kayu kok praeksisten katanya. Gitu ya. Jadi tampilannya tidak meyakinkan. Bapak Ibu, kitab Henoh ini sudah populer bagi masyarakat Yahudi abad 1 Masehi. Sudah populer, sudah mengenal. Ya. Secara arkeologis ini dibuktikan dengan ditemukannya fragmen-fragmen kitab Henoh ini dalam bahasa Aram di antara gurungan Laut Mati, Dead Sea Scroll di Qumran. Ada dalam tumpukan yang sama. Ya, di Gua Qumran tahun 1948 ada seorang arkeolog menemukan gitu ya, manuskrip kuno. Di situ ada kitab Yesaya, ada pokoknya kitab-kitab perjanjian lama dan termasuk kitab Henoh. Jadi kitab ini populer. Bukan kitab yang tidak dikenal, tetapi kitab populer. Gitu ya. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa teks ini sangat dihormati dan dipelajari secara luas oleh komunitas pada abad-abad sebelum Masehi. Kalau ditemukan di Qumran, berarti kemungkinan orang Eseni juga membaca buku itu, kitab itu. Ya, jadi pemahaman anak manusia melalui kitab Henoh ini umum dipahami orang saat itu. Ya, sama seperti kita memahami Kerangalam, Arek Malang. Sudah tahu, tidak perlu perdebatan kan? Gitu loh. Bahkan Bapak Ibu, kitab Henoh ini ternyata terkait erat dengan perjanjian baru. Kitab Henoh dikutip dalam perjanjian baru. Ini berarti para rasul, orang-orang penulis perjanjian baru juga mengenal kitab Henoh. Ya, Yudas 1 ayat 6 sampai 7. Yudas 1 ayat 14 sampai 16. Ini mengutip kitab Henoh pasal 1 ayat 3 sampai 9, pasal 6 ayat 1 sampai 8, pasal 14 5 sampai 6. Ya enggak usah kita buka, nanti buka sendiri di rumah karena poinnya bukan ini. Saya hanya mau menunjukkan bahwa kitab perjanjian baru pun, para rasul pun mengenal kitab Henoh. Jadi kalau nanti saya simpulkan bahwa anak manusia yang dimaksud Yesus adalah anak manusia seperti yang dikatakan kitab Henoh, saya enggak ngarang. Kenapa? Karena orang Yahudi saat itu termasuk para rasul juga mengenal kitab Henoh. Ya. Bapak Ibu, sebelum kitab ini dinyatakan tidak kanon pada akhir abad 1 Masehi oleh Konsilium Nia, selama 300 tahun orang Yahudi sudah mengenal konsep anak Allah ini, konsep anak manusia ini, maaf. Ya, jadi selama 300 tahun lebih orang Yahudi sudah mengenal konsep anak manusia ini seperti yang tertulis dalam kitab Henoh. Khususnya kitab Henoh pasal 37 sampai 71. Bapak Ibu, tokoh anak manusia adalah figur yang sangat penting dan kompleks dalam teologi Yahudi. Konsep anak manusia ini Bapak Ibu, itu munculnya 300 tahun sebelum Yesus lahir. Sebelum 300 sebelum Masehi, tidak ada. Di perjanjian lama Bapak Ibu, tidak ada konsep anak manusia kecuali di Yeskiel. Di Yeskiel itu pun kalau ditentukan tanggal penulisan kitab Yeskiel, Yeskiel itu saat pembuangan ke Babel. Berarti Yeskiel itu tahun 500-an, 586, sekitar 586 sampai 517. 586, 517 kitab Yeskiel, kitab Daniel abad 3, 300 sebelum Masehi. Kitab Henoh juga 300 sebelum Masehi. Tahun 3 atau 4 sebelum Masehi, Yesus lahir. Gitu.
Jadi tidak ada dalam perjanjian lama kitab yang tua-tua, itu tidak ada anak manusia. Anak manusia ini adalah teologi yang dipahami orang Yahudi awal-awal tahun-tahun, abad-abad sebelum Yesus lahir. Ya. Nah, kita harus cerdas. 4 abad sebelum kitab Matius dinyatakan tidak ada bicara. Dikatakan Tuhan tidak bicara. Ini aneh. Ini seharusnya menimbulkan kecurigaan. Kenapa kitab-kitab yang berbicara banyak tentang anak manusia malah hilang, malah dihapus. Nah ini. Ya. Sebetulnya Bapak Ibu pada saat Tuhan Yesus menjelaskan, aku anak manusia begini begitu. Itu orang Yahudi tahu persis yang dimaksud anak manusia itu seperti apa. Kita akan buktikan penjelasan Yesus. Ya, kita akan buktikan, kita akan bandingkan apa yang dikatakan kitab Henoh dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang dirinya. Yang pertama tentang praeksistensi. Kitab Henoh menjelaskan anak manusia digambarkan sudah ada sebelum penciptaan dunia. Ya, ini menurut kitab Henoh, anak manusia sudah ada sebelum penciptaan dunia. Tertulis demikian, munculkan Yem supaya sama-sama bisa baca. Praeksisten. Nah, tertulis anak manusia bla bla bla, gitu ya. Ia telah dipilih dan disembunyikan di hadapannya sebelum penciptaan dunia dan selamanya. Dan selamanya itu artinya kekal, gitu ya. Selanjutnya, karena sejak awal mula karena sejak awal mula anak manusia disembunyikan dan Sang Maha Tinggi melindunginya dengan kekuatannya dan membukakannya kepada mereka yang terpilih. Jadi sejak semula Bapak Ibu, anak manusia ini sudah ada. Anak manusia sejak mulanya sudah ada, sebelum penciptaan dunia dia sudah ada. Dan dia sudah terpilih dan akan dibukakan kepada mereka yang terpilih. Ya. Ini kitab Henoh 48 ayat 6, 62 ayat 7. Bapak Ibu, bandingkan sekarang dengan Yesus menyatakan dirinya praeksisten. Yesus menyatakan dirinya praeksisten. Dia telah ada sebelum Abraham. Yohanes 8 ayat 58. Ya, enggak usah dibuka. Sudah tahu semua kan? Paulus menulis bahwa Yesus ada sebelum penciptaan. Ini Paulus yang menulis, sudah ada sebelum penciptaan. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 17. Udah tahu ya? Enggak usah dibaca ya. Ini Paulus yang nulis. Lalu Petrus menyatakan, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan dan dinyatakan kepada orang-orang terpilih zaman itu. Petrus lu yang ngomong. Berarti Petrus tahu persis kitab Henoh. Ini kita baca. 1 Petrus 1 ayat 20. Satu Petrus 1 ayat yang ke-20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jelas? Nyambung enggak? Nyambung. Petrus menyatakan Yesus ini sudah dipilih sejak awal mulanya. Tetapi karena kamu umat pilihan, gitu ya. Yesus hadir saat itu. Mereka lah yang terpilih mengenal Yesus, itu loh maksudnya. Sebelum saat itu hadir, sebelum orang pilihan itu ada dan Yesus harus dihadirkan, Yesus tersembunyi. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, itu anak manusia, tentang praeksistensinya. Yang kedua, kitab Henokh menyatakan tentang yang terpilih atau anak manusia ini adalah Mesias.
Ya, munculkan yang gambar yang kedua. Yang terpilih atau elect one, yang diurapi, Mesias gitu ya. Tertulis, dan di sana aku melihat ia yang merupakan pemimpin segala masa, yang rambutnya putih seperti wol, dan dengannya ada makhluk lain yang penampilannya seperti manusia. Penampilannya seperti manusia. Kitab Daniel juga mengatakan, aku melihat seperti anak manusia. Sama. Dan wajahnya penuh belas kasihan. Seperti para malaikat kudus wajahnya. Ya, dijelaskan di situ selanjutnya, ini adalah anak manusia yang memiliki kebenaran. Dan dengan siapa kebenaran tinggal dan yang dibukakan segala harta karun yang tersembunyi karena Elohim segala roh. Ya, Elohim segala roh telah memilihnya dan kelompoknya berjaya di hadapan Elohim segala roh dalam kebenaran selamanya. Kalimat yang harus diperhatikan, ini adalah anak manusia yang memiliki kebenaran. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa anak manusia adalah figur Mesias, pemberita kebenaran. Ia menjadi terang bagi umat manusia. Ia menjadi guru yang membimbing bangsa-bangsa pada kebenaran. Bukan hanya untuk Israel, tapi universal. Itu anak manusia menurut kitab Henoh. Lalu Yesus menyatakan dirinya apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Paulus menyatakan Yesus adalah hikmat. Yesus sendiri menyatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Paulus menyatakan Yesus adalah hikmat. Ya, Yesus menyatakan dirinya jalan kebenaran dan hidup. Tidak usah dibaca, kita semua tahu ya Yohanes 14 ayat 6. Tapi kita baca Paulus menyatakan Yesus adalah hikmat. 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jelas? Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Paulus menyatakan bahwa Yesus adalah hikmat Allah. Sophos, hikmat Allah. Di Amsal dikatakan hikmat itu bersama-sama dengan Allah. Menurut Yohanes, dia adalah logos. Yohanes memakai kata logos karena di zaman itu lagi ngetop istilah logos yang dikembangkan oleh Philo, oleh filsafat-filsafat Yunani. Paulus menyatakan Yesus adalah hikmat, Yohanes menyatakan Yesus adalah logos. Ini sama sebetulnya. Ya, pemilik kebenaran disebut hikmat, disebut sang hikmat, disebut sang firman. Ini karena Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus sendiri menyatakan itu. Ya, sama. Tentang pereksistennya sama, tentang kemesiasannya sama. Lalu sekarang tentang otoritas ilahi. Ya, munculkan. Nah ini. Kitab Henoh menyatakan anak manusia mengetahui misteri Allah. Jadi hanya anak Allah yang mengenal Allah. Selain anak Allah, Allah itu misteri, tidak bisa dipahami. Itu maksudnya. Ya. Kitab Henoh menyatakan kebenaran tersembunyi. Hanya anak manusia yang mengenal misteri Allah. Ini menunjukkan kedekatan unik antara Allah dengan anak manusia. Tertulis demikian. Dan ia yang terpilih akan duduk di tahtaku, akan duduk di tahta Allah, gitu maksudnya. Dan mulutnya akan melimpahkan segala rahasia kebijaksanaan. Dan nasihat-nasihat Elohim segala roh. Ingat ya, Elohim segala roh. Elohim itu Allah, Allah segala roh. Ya, jadi Yesus akan menyatakan rahasia kebijaksanaan dan nasihat-nasihat Allah, Bapa segala roh, itu maksudnya.
telah memberikan mereka kepadanya dan telah mengagungkannya. Jadi Bapak Ibu, menurut kitab Henokh, anak manusia ini duduk di tahta kemuliaan Allah, memerintah bersama Allah. Itu maksudnya. Apakah ini sama dengan yang dinyatakan Yesus? Sama. Sama. Yesus menerima kuasa untuk menghakimi. Yesus menjadi Tuhan semesta alam. Stefanus melihat Yesus menerima kuasa Bapa, berdiri di sebelah Bapa. Paulus menyatakan Yesus akan menerima penghormatan sebagai Tuhan. Ya, Filipi 2 ayat 9 sampai 10 ya. Kan jelas. Yohanes melihat bahwa anak Allah, anak domba Allah duduk di tahta Allah. Sama. Jadi kitab Henokh melihat Yesus duduk di tahta Allah. Yesus duduk di tahta Allah. Anak manusia duduk di tahta Allah. Ini menurut kitab Henokh. Sekarang kita baca menurut kitab Wahyu. Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat yang pertama, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ya, tahta Allah dan nah ini salah. Ini terjemahan yang lama, terjemahan yang baru. Dari tahta Allah dan anak domba itu. Jadi tahtanya satu. Bukan thrones, tapi throne. Dalam bahasa Inggrisnya throne. Tahtanya satu. Tapi yang duduk di tahta yang satu itu dua. Allah dan anak domba. Itu detail. Ini sama seperti yang dikatakan kitab Henokh. Anak manusia itu duduk di tahtaku, duduk di tahta Bapa. Di kitab Wahyu, Yesus menyatakan, ya Yohanes menyatakan, aku melihat anak domba itu duduk di tahta Allah. Ada satu tahta. Tapi di sana ada Allah dan anak domba. Jadi jelas Bapak Ibu, sejak kekal sampai kekal, pribadi anak Allah, pribadi anak manusia, pribadi Yesus ini sudah bertahta. Sudah bertahta. Ya. Kalau di SK lama, Yesus sejak awal sampai akhir duduk di tahta. Ada dua mahkota. Ya, yang satu apa, yang satu Stefanus gitu. Sebelum dia mati di salib, dia punya mahkota. Mahkota keturunan Allah, mahkota kepercayaan dari Allah. Tetapi setelah mati di salib, Yesus menerima mahkota apa? Stefanus, mahkota menang perang. Jadi sebelum mati di salib, Yesus duduk di tahta karena dia anak Allah. Tetapi setelah mati di salib, Yesus memakai mahkota. Duduk di tahta memakai mahkota. Mahkota menang perang. Mahkota yang terbukti dia selesai menunaikan tugasnya. Seperti pangeran diutus bapaknya raja perang, kuasai negara tertentu. Dia menang perang. Duh, ini Bapak Ibu. Ya. Perjanjian baru itu menjelaskan teologi yang dipahami orang-orang di abad-abad sebelumnya. Yesus adalah jawaban bagi mereka yang mengharapkan anak manusia hadir. Anak manusia model apa? Ya model yang ada saat itu. Sosok pembawa firman, sosok adikodrati, ya, sosok yang memiliki kebijaksanaan, sosok yang memiliki kuasa. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, kitab Henokh menyatakan anak manusia adalah penyelamat. Ya. Ia menjadi pelindung orang benar, memberi pengharapan dan keselamatan. Ini kitab Henokh yang ngomong. Tertulis dalam kitab Henokh, karena pada hari-hari itu yang terpilih akan bangkit. Loh. Yang terpilih akan bangkit dan ia akan memilih yang benar
Dia akan memilih umatnya yang benar, yang kudus dari antara mereka. Karena hari mereka akan diselamatkan sudah dekat. Betul enggak seperti pernyataan Yesus? Aku mati akan bangkit. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Siapa? Murid-muridnya, orang-orang yang mau hidup kudus. Yesus menyatakan dirinya harus menderita, mati sebagai tebusan dan bangkit. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Yuk dibaca yuk. Ayat 22 sampai 23. Matius 17 ayat 22 dan 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Halo. Dulu kita kan bingung, kenapa Yesus bisa tahu dirinya akan bangkit? Ya jelas tahu, karena dia anak manusia yang tertulis dalam kitab Henokh. Di kitab Henokh dikatakan dia akan bangkit. Betul? Dia sadar betul dirinya anak manusia yang ada di kitab Henokh. Dikatakan dia akan bangkit, dia akan bangkit. Hari ketiga dia bangkit. Yesus bisa ngomong, Yesus bisa mengatakan, salib belum dia tanggung. Ini masih Matius 17, dia ngomong sama murid-muridnya, anak manusia akan diserahkan, disiksa, dibunuh, dan hari ketiga dia bangkit. Kok bisa tahu? Ya tahu, kenapa? Karena dia anak manusia, yang segala sesuatunya sudah tertulis. Halo. Apa kita ada yang tahu kapan mati, kapan bangkit? Tidak ada. Tapi anak manusia yang satu ini sudah tertulis. Skenarionya sudah jelas. Wah Pak, kalau begitu Yesus di skenario bangkit. Iya. Tetapi saya ngomong begini bukan berarti aniaya salib, pembunuhan salib, disalib itu enak. Tetap aja menggetarkan meskipun dia tahu hari ketiga bangkit. Ngerti maksudnya? Ya seperti Anda lah, misalnya Anda. Gak usah ngomong tertulis dari Allah ya, kadang-kadang kita diramal orang gak jelas gitu ya. Pak, besok Anda kalau ke sana hati-hati, besok akan kecelakaan. Kan sudah deg-degan duluan. Ini tertulis dalam kitab suci. Dia akan bangkit. Amin Bapak Ibu. Kalau orang tidak belajar sejarah pemikiran, ya dia akan mentafsirkan seenak sendiri. Menurut parsingnya, menurut kata ini, menurut itu. Tidak bisa seperti itu. Zaman dulu tidak ngerti parsing-parsingan, tidak mengerti makna kamus. Yang ada Alkitab menjelaskan Alkitab. Anak manusia yang dimaksud Yesus pasti sudah dijelaskan oleh kitab-kitab sebelumnya. Gitu. Menurut kitab Ibrani, Yesus akan menyelamatkan mereka yang mau benar dan kudus. Ya, ada Ibrani 5 ayat 9, nanti bisa dibaca sendiri. Bapak Ibu, anak manusia menurut kitab Henokh adalah hakim dunia ini. Peran utama anak manusia, menghakimi raja-raja dan orang kuat, termasuk iblis. Ya raja-raja dan orang kuat ini maksudnya iblis juga. Menghakimi orang berdosa dan membela orang benar. Dalam kitab Henokh, ya, ada tertulis kata Yahweh, Elohim segala roh. Ya, kata Yahweh, Allah segala roh. Kalian raja-raja yang berkuasa, yang tinggal di atas bumi, kalian akan melihat Dia yang kupilih bagaimana Ia akan duduk di singgasana kejayaan. Dan akan menghakimi Azazel. Azazel itu roh jahat ya. Dan semua teman-temannya dan seluruh kelompoknya di dalam nama Yahweh,
Allah segala roh. Loh, Bapak Ibu, kitab Henokh sudah menjelaskan anak manusia ini yang punya kuasa, mati, bangkit dan akan menjadi hakim dunia. Dia akan menghakimi roh-roh jahat. Sama enggak seperti pernyataan Yesus? Halo? Menghakimi. Yesus akan datang sebagai hakim yang akan menghakimi iblis dan kawan-kawannya. Betul? Markus 1 ayat 24, ayo dibaca yuk. Markus 1 ayat yang ke-24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami, karena aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ya. Roh jahatnya mengatakan, apa urusanmu? Waktunya belum kan? Waktunya belum lengkap, waktunya belum genap, waktunya belum. Emangnya kamu mau menghukum kami sekarang? Nah, kok roh jahat bisa tahu bahwa dia akan dihakimi oleh Yesus? Karena Yesus anak manusia yang sudah tertulis di kitab Henokh akan menghakimi Asasel dan kawan-kawannya. Semua terbuka. Selama kita mau menggali, kita mau mencari. Tidak nafsir seenak sendiri. Bapak Ibu, Yesus menyatakan siapa dirinya, dasarnya jelas ada kitab suci. Yesus menyatakan siapa dirinya, itu dipahami oleh orang-orang Yahudi saat itu. Karena orang-orang Yahudi juga paham kitab suci, dalam hal ini kitab Henokh. Masalahnya Bapak Ibu, orang Farisi gak mau terima kitab Henokh. Itu sebabnya kitab Henokh tidak pernah masuk dalam kanon. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengacu pada 2 Timotius 3 ayat 16, coba munculkan. Kita baca dulu ini, supaya tahu. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, sekarang pertanyaannya, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini yang mana? Halo? Apa Alkitab kita, 66 kitab itu? Belum, saat itu belum ada kanon. Munculkan gambarnya Yem, gambarnya yang Babel Camp itu. Ya kita ajarkan ini kenapa, anak sekolah minggu sudah tahu soalnya ya. Bapak Ibu, kronologi terbentuknya kitab suci itu tidak langsung jadi satu buku besar itu, bertahap. Yang mula-mula tradisi lisan Musa, kemudian Daud mengkoleksi semua tulisan-tulisan dan kisah-kisah yang ada. Lalu muncul kitab nabi-nabi, Nevi'im. Lalu muncul dari tradisi Esra tulisan-tulisan kitab-kitab yang lebih lengkap. Kemudian muncul Ketuvim, tulisan-tulisan yang lain. Nah begitu Esra kembali ke Yerusalem dari pembuangan, muncullah kitab-kitab Deuterokanonika dan Apokrifa. Kitab Henokh itu termasuk Apokrifa. Ya, tidak diakui oleh Protestan. Kenapa? Ya Protestan belum ada masalahnya, jadi tidak ikut-ikut. Protestan itu pupuk bawang sebetulnya. Jadi di zaman Yesus yang ada itu kitab-kitab itu. Perjanjian baru belum ada ya. Perjanjian baru ini ya kan 2 Timotius, ngerti maksudnya ya. Jadi 2 Timotius itu ada di perjanjian baru. Jadi menurut perjanjian baru, kitab-kitab suci yang ditulis oleh ilham Allah itu apa saja saat itu? Yaitu Taurat Musa, kitab nabi-nabi, Ketuvim, Deuterokanonika, dan Apokrifa. Jadi kalau mau jujur Bapak Ibu, menurut 2 Timotius,
menurut 2 Timotius 3, yang dianggap tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah ini yang mana? 56 kitab, 39 kitab perjanjian lama, 7 kitab Deuterokanonika, 10 kitab apokrifa. Itu dibaca semua oleh orang-orang Yahudi. Gitu ya. Baru kemudian ya, setelah Paulus ngomong begini di 2 Timotius, tahun 90 diadakan konsilium Nia. Kalau menurut 2 Timotius, kitab-kitab perjanjian lama itu layak baca, itu baik semua untuk dibaca karena itu dari Allah, betul ya? Tetapi tahun 90 Masehi, orang-orang Yahudi kumpul. Setelah mereka dihancurkan, ya setelah Yerusalem dihancurkan, Bait-Allah hancur, orang-orang Yahudi kumpul. Yang dianggap kanon, yang dianggap sah, cuman 39 kitab. Tidak masuk di situ kitab Henoh. Kitab Henoh tidak masuk, kitab Makabe tidak masuk. Kenapa? Karena teologi Kristen dari kitab-kitab ini. Kenapa tidak di kanon kitab Deuterokanonika dan Apokrifa? Karena pengharapan akan Mesias yang dijawab oleh kelahiran Yesus itu ada di Deuterokanonika dan Apokrifa. Pak, tapi menurut Protestan itu kan tidak kanon. Kata Protestan. Kata gereja lain, kanon. Munculkan Yem, gambar berikutnya Yem. Nah, jumlah kitab yang dianggap kanon sesuai golongan. Golongan Yahudi, Yudaisme modern, 39 kitab yang disebut tanah. Menurut gereja Katolik dan Ortodok, 73 kitab. 39 kitab perjanjian lama, 7 kitab Deuterokanonika, 27 perjanjian baru. Kitab Apokrifa hanya boleh dibaca. Gitu ya. Tetapi menurut gereja Ethiopia, yang kanon itu 81 kitab. 39 kitab perjanjian lama, 7 kitab Deuterokanonika, 10 kitab Apokrifa. Dan 27 kitab perjanjian baru. Jadi kitab orang Ethiopia lebih banyak. Termasuk kitab Henoh. Begitu Bapak Ibu. Pak, itu kan kitab Ethiopia, orang terbelakang. Jangan ngomong orang terbelakang. Menurut kita zaman modern Ethiopia sekarang terbelakang. Tetapi di zaman Yesus, salah satu yang mengenal pengajaran para rasul pertama kali itu orang Ethiopia. Ingat, pada saat sida-sida. Tahu? Pada saat ada sida-sida Ethiopia, lagi baca Alkitab, kebingungan, itu Filipus yang disuruh, Rasul Filipus yang disuruh, jelaskan itu. Jadi sida-sida Ethiopia itu pulang ke negaranya dengan membawa iman. Dia tahu persis siapa yang dijanjikan, siapa yang sudah hadir, siapa Yesus. Tahu Bapak Ibu. Jadi gereja Ethiopia adalah salah satu gereja tertua yang seharusnya dipertimbangkan. Cuman kita tahu ya, yang namanya gereja dulu itu terpengaruh politik kerajaan, ya gitulah. Jadi nggak dianggap gereja Ethiopia itu, kan terbelakang di pelosok Afrika situ. Tapi kenyataannya ini. Setelah saya baca, saya sudah tahu kitab Henoh itu sudah lama Bapak Ibu. Tetapi saya baru tahu jawaban bahwa siapa anak manusia yang dimaksud Yesus ada di kitab Henoh itu barusan. Setelah baca baru jelas. Jadi di abad pertama Bapak Ibu, kenapa rasul-rasul sampai berani mati untuk Yesus? Karena memang Yesus menjawab teologi mereka. Yesus mati 3 hari bangkit. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi mereka. Dia tahu persis ini anak manusia. Aku mati tidak ada masalah, besok bangkit lagi. Tapi kalau Yesus manusia biasa, gak akan berani mereka berani mati, itu tidak akan. Halo Bapak Ibu, jelas enggak relasinya? Kita harus belajar sejarah pemikiran. Kita harus tahu sejarah pemikiran. Bayangkan ya,
Yesus ngomong kepada orang-orang Yahudi saat itu, aku, kerang alam. Bingung enggak kira-kira? Bingung, karena orang Yahudi tidak tahu kerang alam itu apa. Tapi pada saat Yesus mengatakan, aku anak manusia. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Bukan bingung loh. Orang Yahudi, Farisi itu bukan bingung, tapi menolak, jelas-jelas menolak. Jelas-jelas tidak percaya. Kalau murid-muridnya percaya. Ngerti ya maksudnya ya? Yesus menyatakan dirinya anak manusia, langsung ada pertentangan. Kamu anak tukang kayu, kamu enggak lebih muda, kamu enggak lebih tua dari kita. Kok menyatakan dirinya anak manusia? Protes mereka. Mereka enggak ngerti. Kalau Yesus menyatakan dirinya penuh firman, orang Yahudi tidak akan marah Bapak Ibu. Karena orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat juga penuh firman. Tidak akan marah, ya sama Yesus kalau ya kamu maksud aku ada sebelum Abraham ada itu firman, ya aku juga penuh firman. Sama, mereka kan juga rabi-rabi, mereka juga orang Yahudi yang ngerti Taurat. Tidak akan marah. Tetapi orang Yahudi itu marah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Karena dia menyatakan dirinya anak Allah, berarti sehakikat. Wah, orang Yahudi marah. Gitu. Karena orang Yahudi merasa Allah tidak diperanakkan. Nah, gitu. Orang Yahudi yakin betul Allahnya itu satu-satu dan tidak ada yang lain di atas sana. Padahal semua jelas Yesus mengatakan, ya memang Bapak satu, tapi aku anaknya, aku diutus. Anak manusia sudah ada. Sudah dipilih, tapi mereka tidak mau terima. Ya, semoga dengan penjelasan ini membuat Anda semakin paham siapa Yesus. Saya ngomong gini berdasarkan literatur. Meskipun oleh orang Protestan dianggap kanon, oleh Paulus saat itu, kitab ini tidak dikatakan tidak kanon. Kitab ini menurut Paulus termasuk tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Kan belum ada kanon saat itu. Kanon itu yang menentukan kan manusia. 39 kitab perjanjian lama itu kan rabi-rabi Yahudi yang menentukan sah dan tidak sah masuk kanon. Ada kepentingan enggak? Ada. Apa kepentingannya? Menghilangkan jejak Yesus. Jelas, dan itu terjadi. Konflik itu terjadi antara Justinus Martir dan orang-orang Yahudi saat itu. Gitu. Itu sebabnya gereja juga tidak asal-asalan mengkanon. Gitu ya. Meskipun tidak disebut kanon yang utama, proto-kanon, ada deuterokanon, ada kanon kedua, dan ada apokrifa. Yang disebut apokrifa itu namanya kitab-kitab yang misteri, kitab-kitab yang tersembunyi. Gitu. Tapi jadi bacaan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh jadi kata dalam tempurung. Cukup Alkitab saja, ketinggalan zaman, ketinggalan pengetahuan kita. Di zaman Yesus banyak kitab-kitab yang tidak dikanon saat ini. Tapi saat itu dipakai, termasuk kitab Yudas. Atau mau dibaca? Coba yuk, Pak, dibaca aja Pak. Sebentar. Kitab Yudas. Yudas 1, ayat 6 sampai 7, lalu 14 sampai 16. Yudas 1 ayat 6 dan 7, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota di sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar,
telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ya, ini kutipan dari kitab Henoh Bapak Ibu. 14, 15, 16. 14, 15, dan 16. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sungguhlah Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ya, tulisan Yudas ini, ayat-ayat Yudas ini adalah kutipan dari kitab Henoh. Tentang hari Tuhan, di mana Tuhan datang untuk menghakimi manusia, menghakimi roh-roh jahat gitu ya. Itu kutipan kitab Henoh. Jadi para rasul itu enggak ngarang Bapak Ibu, termasuk Petrus tadi. Dia yang sudah dipilih sejak sebelumnya gitu ya, dia datang karena kamu, di zaman kamu. Itu semua kan kutipan. Jadi rasul-rasul itu menyatakan siapa Yesus, itu bukan ngarang. Bukan pikirannya sendiri. Tetapi mereka membaca kitab suci dan menyatakannya sesuai ajaran Yesus, sesuai apa yang dia lihat tentang Yesus. Itulah perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu tidak mungkin perjanjian baru itu tidak mungkin menyatakan Yesus anak manusia, tidak mungkin menyatakan Yesus itu manusia biasa diangkat jadi Allah, tidak mungkin. Karena perjanjian baru itu adalah respon dari kitab Henoh sebetulnya. Ini loh, tak jelaskan. Dia itu loh yang tersembunyi di kitab Henoh itu loh. Ini loh orangnya, itu loh maksudnya. Jadi gak tiba-tiba ngarang, Yesus manusia, Yesus diangkat jadi Tuhan. Nggak seperti itu. Paham maksudnya ya? Sama seperti zaman kita sekarang, ada ramalan, Joyo-Boyo atau siapapun. Akan ada muncul Satrio Piningit, nah gitu loh ya. Tiba-tiba ada orang yang ngaku Satrio Piningit, orang kan tahu. Tinggal kita percaya apa enggak dia Satrio Piningit atau bukan, kan gitu aja kan. Ada respon dari sebuah ramalan, ada respon dari sebuah ajaran. Perjanjian baru itu respon dari teologi orang Yahudi di zaman-zaman 3 abad sebelum lahirnya Yesus. Jelas Bapak Ibu? Ini pemahaman Yahudi kuno. Kalau Yahudi modern setelah hancurnya Bait Allah, itu Yahudi Farisi, beda sudah. Jadi dari Alkitab yang sama Bapak Ibu, ada 3 teologi besar. Teologi Israel kuno, itu teologianya Musa sampai dengan hancurnya kerajaan Daud. Lalu teologi setelah Israel kuno, teologi Yahudi kuno. Yahudi kuno itu teologi Esra sampai zaman pembuangan, ya sampai zaman setelah pembuangan, sampai zaman lahirnya Yesus dan perjanjian baru. Itu Yahudi kuno. Lalu ada teologi Yahudi modern. Yahudi modern itu Yahudi rabi-rabi, Yahudi rabinik. Teologi Yahudi yang menolak Yesus, itu modern. Jadi pemahaman Yesus itu bukan siapa-siapa, itu Yahudi modern kan, itu baru saja. Zaman dulu enggak seperti itu. Zaman Yahudi kuno ini percaya yang begini ini. Begitu ya Bapak Ibu, sudah jelas ya? Saya rasa cukup, mari kita tutup dalam doa.